Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavilopa, mahasiswa Uniska non-rek TI Banjarbaru dengan NIM 23100-166. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah sistem terdistribusi. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama adalah middleware dan yang kedua adalah keamanan. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah middleware. Apa sih middleware? Middleware merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dan sistem operasi atau jaringan dalam sistem terdistribusi. Middleware menyediakan berbagai layanan yang membantu aplikasi berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, meskipun aplikasi tersebut berjalan pada platform yang berbeda atau terletak di lokasi yang berbeda. Nah, setelah tahu apa itu definisi dari middleware, selanjutnya kita akan lanjut kepada fungsi utamanya. Fungsi utama middleware itu adalah, yang pertama adalah komunikasi antar komponen, di mana dalam komunikasi antar komponen ini middleware memfasilitasi komunikasi. Middleware menyediakan mekanisme komunikasi yang memungkinkan aplikasi untuk saling bertukar pesan dan data, meskipun aplikasi tersebut menggunakan protokol yang berbeda. Yang kedua, dalam komunikasi antar komponen, middleware sebagai penerjemah protokol. Middleware dapat menerjemahkan protokol yang berbeda sehingga aplikasi dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu mengetahui detail protokol yang digunakan oleh aplikasi lain. Selanjutnya, dalam komunikasi antar komponen, middleware berperan dalam pemformatan data. Middleware dapat memformat data agar sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh aplikasi penerima. Selanjutnya, middleware sebagai keamanan. Di sini berperan sebagai autentikasi dan otorisasi. Middleware dapat menyediakan mekanisme autentikasi dan otorisasi yang memastikan bahwa hanya pengguna dan aplikasi yang sah yang dapat mengakses sistem. Selanjutnya, sebagai enskripsi dan deskripsi. Middleware dapat mengenkripsi data untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan mendeskripsi data untuk diteruskan ke aplikasi penerima. Selanjutnya, fungsi middleware sebagai ketersediaan, yaitu sebagai pereplikasi data. Middleware dapat mereplikasi data ke beberapa server untuk memastikan bahwa data tetap tersedia meskipun salah satu server mengalami kegagalan. Selanjutnya, sebagai failover. Middleware dapat memindahkan beban kerja ke server lain secara otomatis jika salah satu server mengalami kegagalan. Selanjutnya, fungsi utama middleware yang lain adalah sebagai skalabilitas, yaitu penambahan node. Middleware dapat memfasilitasi penambahan node baru ke sistem terdistribusi dengan mudah. Yang kedua, sebagai penyeimbang beban. Middleware dapat mendistribusikan beban kerja secara merata ke semua node dalam sistem terdistribusi. Selanjutnya, fungsi utamanya sebagai keamanan, yaitu middleware sebagai firewall, di mana middleware dapat bertindak sebagai firewall untuk melindungi sistem terdistribusi dari serangan eksternal. Yang kedua adalah deteksi intrusi. Middleware dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sistem terdistribusi dan mengambil tindakan untuk mencegah serangan. Selanjutnya, contoh middleware yang umum digunakan yaitu pertama, message queuing system atau disingkat MQS. MQS seperti RabbitMQS, contohnya seperti RabbitMQ dan Apache Kafka, digunakan untuk menampung pesan dan data yang akan ditransfer antara aplikasi. Yang kedua, Remote Procedure Control atau RPC, seperti Corba, Java RMI, memungkinkan aplikasi untuk memanggil prosedur yang berada di aplikasi lain. Selanjutnya, sebagai directory service seperti LDAP dan Active Directory, digunakan untuk menyimpan dan mengolah informasi tentang pengguna, aplikasi dan sumber daya alam sistem terdistribusi. Yang berikutnya adalah Enterprise Service Bus atau ISB, seperti
Beanstalk Server dan Apache Service Mesh digunakan untuk menghubungkan aplikasi sistem yang berbeda dalam perusahaan. Selanjutnya, middleware membantu dalam komunikasi antar komponen. Di sini dijelaskan middleware dapat menggunakan MQS untuk menampung pesan yang dikirim oleh aplikasi web ke aplikasi desktop. Aplikasi desktop kemudian dapat mengambil pesan dari MQS dan memprosesnya. Selanjutnya, middleware dapat menggunakan RPC untuk memungkinkan aplikasi desktop untuk mengambil prosedur yang berada di aplikasi web. Hal ini memungkinkan aplikasi desktop untuk mengakses data dan fungsionalitas yang disediakan oleh aplikasi web. Selanjutnya adalah sebagai directory service. Middleware dapat menggunakan directory service untuk menyimpan informasi tentang aplikasi web dan aplikasi desktop seperti lokasi mereka dan protokol yang mereka gunakan. Informasi ini kemudian dapat digunakan oleh middleware untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua aplikasi. Next, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam topik pembahasan ancaman keamanan dalam sistem terdistribusi. Ancaman keamanan utama dalam sistem terdistribusi. Berikut adalah 3 ancaman keamanan utama yang sering dihadapi oleh sistem terdistribusi, beserta mekanisme atau strategi yang dapat digunakan untuk mengatasinya. 3 ancaman keamanan utamanya yaitu yang pertama adalah serangan DDoS dan DDoS. Serangan DDoS bertujuan untuk melumpuhkan sistem dengan membanjiri server dengan lalu lintas yang tidak perlu, sehingga server menjadi tidak responsif terhadap pengguna yang sah. Mekanisme penanggulangannya adalah melakukan pemfilteran traffic, implementasi firewall, dan sistem deteksi intrusi (IDS) untuk memfilter dan memblokir trafik berbahaya. 2. Melakukan penyeimbangan beban. Gunakan load balancer untuk mendistribusikan traffic ke beberapa server, sehingga tidak ada satu server yang menjadi target utama serangan. Selanjutnya, layanan mitigasi DDoS. Gunakan layanan mitigasi DDoS pihak ketiga yang dapat membantu menyerap dan memblokir serangan DDoS. Contoh kasus PDN, pada September 2023, situs web PDN mengalami serangan DDoS besar-besaran yang menyebabkan situs web tidak dapat diakses selama beberapa jam. Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok hacker pro-Rusia. Ancaman keamanan utama sistem terdistribusi yang kedua adalah serangan pencurian data. Serangan pencurian data ini bertujuan untuk mencuri data sensitif dari sistem terdistribusi seperti data pribadi, data keuangan, atau data rahasia perusahaan. Mekanisme penanggulangannya adalah enkripsi data. Enkripsi data sensitif dapat disimpan saat disimpan dan saat ditransfer. Selanjutnya, kontrol akses. Mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk membatasi akses ke data sensitif hanya pada pengguna yang sah. Selanjutnya adalah pemantauan data. Pantau aktivitas data secara real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mengindikasikan adanya pencurian data. Contoh kasus, pada Maret 2024 terjadi kebocoran data di PDN, Pusat Data Nasional, yang melibatkan informasi pribadi jutaan pelanggan. Kebocoran ini diduga disebabkan oleh malware yang menyusup ke sistem PDN. Yang ketiga adalah serangan malware. Serangan malware ini bertujuan untuk menginvasi sistem terdistribusi dengan perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, atau Trojan horse. Malware dapat merusak sistem, mencuri data, atau mengganggu sistem operasi. Mekanisme penanggulangannya, perangkat lunak antivirus. Gunakan selalu perangkat lunak antivirus untuk mendeteksi dan menghapus malware dari sistem. Yang kedua adalah firewall. Mengimplementasikan firewall untuk memblokir malware yang mencoba masuk ke sistem. Yang ketiga, pembaruan perangkat lunak. Lakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk menambal kerentanan keamanan yang diketahui. Contoh kasus PDN pada Mei 2024, PDN mengalami serangan ransomware yang mengenkripsi data di beberapa server. Serangan ini menyebabkan gangguan operasional yang signifikan, dan PDN harus membayar tebusan untuk mendapatkan kembali
akses ke datanya. Selanjutnya penting untuk dicatat bahwa ini hanya beberapa contoh ancaman keamanan yang umum dihadapi oleh sistem terdistribusi. Ancaman keamanan lainnya mungkin ada, dan penting untuk terus memantau perkembangan ancaman keamanan terbaru dan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang tepat untuk melindungi sistem terdistribusi. Selain mekanisme dan strategi yang disebutkan di atas, penting juga untuk meningkatkan kesadaran keamanan di antara pengguna dan karyawan, serta menerapkan kebijakan keamanan yang kuat untuk membantu mencegah mengurangi risiko pelanggaran keamanan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai middleware dan keamanan, ancaman keamanan utama dalam sistem terdistribusi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.